Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Putra dari kelas 6C Finance, Administrasi Bisnis, dan di sini saya akan menyampaikan materi terkait politik bisnis dan isu lingkungan dari mata kuliah Bisnis Internasional. Kita mulai dari definisi dan esensi dari politik bisnis. Politik bisnis didefinisikan sebagai aktivitas strategis, sistematis, dan terencana yang dilakukan oleh entitas korporasi, asosiasi industri, dan juga kelompok pengusaha untuk memengaruhi kebijakan publik, perundang-undangan, serta keputusan regulasi pemerintah demi melindungi atau meningkatkan kepentingan ekonomi mereka. Pendekatan ini memandang bahwa pasar tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan diatur oleh struktur hukum buatan negara. Oleh karena itu, kemampuan korporasi untuk bernegosiasi dan mengaruhi pembentuk kebijakan merupakan salah satu keunggulan kompetitif non-pasar atau non-market strategy yang sangat menentukan keberlangsungan profitabilitas jangka panjang. Lalu ada hubungan korporasi dan negara. Hubungan politik antara sektor bisnis dan negara bersifat timbal balik. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan dukungan sektor bisnis untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan juga kontribusi pendapatan pajak. Di sisi lain, sektor bisnis membutuhkan stabilitas hukum, perlindungan aset, dan juga kebijakan proteksi pasar dari negara. Dinamika ini sering melahirkan koalisi taktis, korporatisme, atau dalam kasus ekstrim, fenomena regulatory capture, situasi di mana badan pengawas independen yang didirikan untuk melindungi kepentingan publik justru dikendalikan atau dipengaruhi secara masif oleh industri yang seharusnya mereka awasi. Nah, selanjutnya ada 3 saluran pengaruh politik korporasi. Yang pertama adalah aktivitas lobby atau lobbying. Aktivitas lobby ini merupakan upaya persuasi langsung yang dilakukan oleh perwakilan korporasi atau firma hukum profesional kepada pejabat legislatif maupun eksekutif. Lobby ini bertujuan untuk menyajikan data sektoral, argumen teknis, serta draft usulan pasal-pasal undang-undang agar menguntungkan bisnis mereka sekaligus meminimalkan beban regulasi kepatuhan baru. Yang kedua ada pendanaan kampanye. Kontribusi finansial legal yang disalurkan melalui Komite Aksi Politik atau Political Action Committees (PACS) maupun donasi tidak langsung kepada kandidat pemilu, partai politik, ataupun kelompok pemikir atau think tank. Investasi politik ini dirancang untuk memastikan keterpilihan pejabat yang pro pasar dan bersahabat terhadap industri mereka. Dan yang ketiga, ada mobilisasi asosiasi industri. Merupakan pembentukan jaringan kemitraan antar perusahaan sejenis guna untuk menyuarakan posisi kolektif. Melalui asosiasi industri, sektor usaha dapat melakukan advokasi politik berskala besar, kampanye relasi publik, hingga tekanan ekonomi kolektif guna memengaruhi kebijakan fiskal, proteksi dagang, maupun kebijakan standar ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya ada interaksi korporasi dan regulasi ekologis. Kebijakan lingkungan modern memosisikan keberlanjutan ekosistem sebagai variabel makro baru yang harus dikelola. Regulasi ekologis yang ketat seperti batas emisi karbon, pajak polusi, dan kewajiban pengolahan limbah B3 secara langsung meningkatkan biaya operasional internal atau compliance cost perusahaan industri manufaktur. Untuk merespon tekanan ini, korporasi tidak hanya bersikap pasif. Sebagian industri fosil dan pertambangan melakukan lobi politik yang agresif untuk menunda atau memperlunak penetapan target emisi negara, climate gridlock. Mereka berargumen bahwa regulasi lingkungan yang terlampau ketat berpotensi memicu deindustrialisasi. Namun di sisi lain, banyak korporasi progresif memanfaatkan politik lingkungan untuk memposisikan diri sebagai pemimpin pasar hijau. Mereka mendukung kebijakan karbon netral agar regulasi baru tersebut membatasi ruang gerak kompetitor tradisional mereka yang masih menggunakan teknologi kotor. Kemudian ada bentuk-bentuk aplikasi politik di bisnis hijau. Ada 3, yaitu yang pertama, adopsi kerangka ESG, Environment Social Governance.
Korporasi mengintegrasikan parameter lingkungan hidup ke dalam kebijakan internal dan laporan publik mereka. Hal ini dilakukan bukan hanya demi kepatuhan, melainkan untuk menarik modal investor institusional global yang mensyaratkan portofolio investasi berkelanjutan. Yang kedua, investasi penelitian dan efisiensi energi terbarukan. Perusahaan beralih ke sumber energi hijau dan teknologi minim emisi secara aktif. Langkah transisi ini dirancang untuk memitigasi risiko fluktuasi harga energi fosil yang global, sekaligus mempersiapkan korporasi dalam menghadapi pengenaan pajak karbon domestik. Dan yang ketiga, kemitraan publik swasta, public-private partnership. Kolaborasi erat antara sektor bisnis dan lembaga pemerintah untuk membiayai infrastruktur publik ramah lingkungan. Inisiatif ini mencakup penyediaan sistem transportasi massal berbasis listrik, konservasi kawasan hutan penopang air, serta inovasi sirkular ekonomi terpadu. Nah, lalu di sini ada dampak dari integrasi ESG terhadap perusahaan. Korelasi positif, kebijakan lingkungan, dan finansial. Berdasarkan studi empiris pada pasar modal global, sekitar 88% perusahaan yang memiliki komitmen politik hijau yang kuat dan menerapkan praktik tata kelola lingkungan atau environment, social, dan governance yang ketat mengalami peningkatan kinerja operasional yang stabil, serta daya tahan arus kas yang jauh lebih baik. Konsumen modern cenderung memberikan preferensi loyalitas yang lebih tinggi kepada merek-merek yang memiliki kredibilitas kepedulian lingkungan yang nyata. Lebih dari itu, efisiensi penggunaan bahan baku serta reduksi pemakaian energi tak terbarukan secara otomatis mengikis biaya operasional yang jangka panjang. Nah, di sini ada matriks dari hambatan-hambatan dalam proses politik lingkungan. Hambatan yang pertama yaitu lobi fosil tradisional, yang merupakan tekanan politik masif dari korporasi batubara, minyak, dan gas bumi yang memegang kapitalisasi pasar tinggi. Lobi ini memiliki dampak yang terhadap kebijakan nasional berupa memperlambat transisi energi dan menunda pencabutan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap. Yang kedua, biaya awal transisi, yaitu kebutuhan investasi teknologi rendah emisi yang sangat mahal pada awal implementasi industri baru. Dampaknya, memaksa UMKM dan para pelaku industri menengah menolak aturan standar emisi demi kelangsungan arus kas harian. Yang ketiga, ada greenwashing, yang merupakan praktik manipulasi komunikasi publik di mana korporasi berpura-pura peduli lingkungan hanya demi citra. Greenwashing ini memiliki dampak yaitu menguburkan fakta polusi yang sesungguhnya terjadi di lapangan serta mengecoh pengawasan regulasi pemerintah. Dan hambatan yang terakhir yaitu kesenjangan kebijakan, yang merupakan lemahnya penegakan hukum akibat tumpang tindih regulasi pusat dan daerah, serta ancaman suap politik dagang. Dampaknya terhadap kebijakan nasional berupa eksploitasi sumber daya hutan alam yang ilegal, dan juga izin AMDAL abal-abal yang terus berlanjut secara terselubung. Dari beberapa hambatan yang tadi saya sampaikan, terdapat solusi-solusi dalam mengatasi hambatan isu lingkungan itu. Yang pertama ada insentif pajak karbon, yakni menerapkan skema disentif berupa pajak karbon yang ketat bagi penyumbang emisi polutan besar, sekaligus mengalirkan dana tersebut sebagai subsidi teknologi hijau. Yang kedua, regulasi tata ruang hijau. Pemerintah wajib memberlakukan izin AMDAL digital yang transparan, menerapkan zona lindung ekologis yang bebas tambang, serta membangun kawasan industri pintar. Yang ketiga, advokasi dan transparansi, meningkatkan peran serta masyarakat sipil, LSM lingkungan, dan juga jurnalisme investigatif dalam mengawasi lobi politik bisnis kotor yang merusak hukum ekologis. Nah, adapun kesimpulan dari materi politik bisnis dan isu lingkungan ini adalah
Politik bisnis merupakan realitas di mana korporasi aktif menengah kebijakan publik demi keberlangsungan usaha yang dalam konteks ekologi memegang peran krusial sebagai agen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan melalui adopsi ESG dan teknologi hijau. Meskipun aplikasinya sering terhambat oleh konflik kepentingan jangka pendek dan tingginya biaya transisi, solusi taktis dapat dicapai melalui penegakan regulasi hijau yang tegas, insentif fiskal dari pemerintah, serta pengawasan multi pihak yang transparan. Keberhasilan politik lingkungan ini pada akhirnya bergantung pada sinergi harmonis antara pemerintah dan sektor bisnis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan selaras dengan kelestarian bumi. Mungkin cukup sekian materi ini saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.